Jadi yang pertama itu. Yang kedua, saudara, mari kita belajar apa yang harus kita lakukan agar bahagia yang sudah kita miliki tetap terjaga. Yang kedua, bagi saya menarik sekali di dalam Kolose 3 ayat 17. Di dalam Kolose 3:17 dikatakan begini, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wow, puji Tuhan. Lihat, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bahagia, saudara? Yang harus kita lakukan adalah kita tetap semangat dan mengucap syukur dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya sahabat kita tadi yang ditambah 3 tahun lagi kerja, pasti dia kerjanya semangat, dia kerjanya tahu ngucap syukur, dia tahu melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan dia takut sama Tuhan, sehingga dia bisa dipromot, bahkan ditawarin ya. Untung aja tenaga kerja kita melarang. Tetapi dia itu mungkin salah satu bukti kesaksian yang bisa menguatkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kalau dia tidak tanggung jawab, tidak mungkin dia ditawarin untuk tambah lagi 3 tahun. Kan begitu. Haleluya. Istrinya senyum dong, tepok-tepok pundak suaminya biar belanja besok hari Minggu, ya kan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi yang kedua, tetap semangat dan mengucap syukur dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apapun yang kita lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, semangat mengucap syukur itu, mari kita lihat, saudara, ada 2 bagian yang penting. Semua yang kita lakukan itu hanya harus untuk kemuliaan Tuhan, ya. Saya percaya orang-orang yang bekerja senang sekali, dan ingat ayat Kolose 3, lanjutnya 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi orang-orang yang sudah memilih bahagia, maka yang pertama dia harus punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua, di dalam kehidupannya dia harus punya semangat, dia harus berani mengucap syukur, dia harus berani terus melakukan tanggung jawabnya. Jadi jangan bilang ada corona jadi males. Jangan bilang, ini kayaknya nih dagang juga sepi. Ya kan, ya sepi lah karena perkataan kita sepi. Ini rasanya susah banget. Jangan ngomong susah. Saya selalu bilang di live siaran saya, saudara yang di kelompok ini jangan pernah cerita susah. Saudara pecundang kalau bilang susah. Kalau saudara bilang susah, sekarang dunia semua lagi susah. Yang ada kita adu-aduhan susah. Lu tahu nggak, Ted? Gue susah banget. Ya ilah, Weni. Jangan lu kira gue nggak susah banget. Lu tahu nggak si Lewi tuh lebih susah lagi. Kan semuanya jadi susah, saudara. Capek hidup seperti itu kan. Lebih baik bilang ini, Teti, gue bahagia banget. Di tengah ketidakpastian gue bekerja, Tuhan itu luar biasa. Makanya gue mau bilang sama Weni Tompira tuh. Si Weni tuh harus benar. Lu jangan pernah takut, Wen. Tuhan pelihara kita. Lu lihat tuh hidupnya si Lewi, biar pelit-pelit gitu, dia diberkati. Kan enak gitu loh, saudara. Kan kalau ngobrol begitu enak. Tapi ini kita kalau ngomong susah melulu. Susah, saudara. Ya, bagi saya sederhana sekali. Ya Bu Desire, kita harus gembira. Kita harus semua semangat mengerjakan dengan tanggung jawab, ya kan? Ya, betul nggak Ibu Evi Sidauruk? Ya, harus punya semangat. Ya, semangat gitu. Jadi saya percaya orang-orang yang semangat pasti luar biasa, ya kan? Luar biasa sekali lah gitu ya. Nah, ini menjadi pelajaran. Apapun juga yang kamu perbuat untuk Tuhan. Jadi orang yang semangat, orang yang mengucap syukur, orang yang melakukan tugas, tanggung jawabnya itu, pasti kita lihat ciri hidupnya. Ciri hidupnya semua yang dilakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Betul nggak Bu Julia Mulyono? Sama Ibu Kartini. Dia lagi masuk ke kulkas kayaknya, jadi gambarnya kaku. Iya kan, dia masuk kulkas, gambarnya kaku ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin dia belum mandi, jadi dia nggak mau live, ya kan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang semangat mengucap syukur dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, bukan saja dia lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi orang yang seperti ini adalah orang yang selalu berusaha bekerja keras tentu dengan pertolongan Roh Kudus, menghadirkan Kristus di dalam setiap aktivitasnya. Saudara, hanya orang-orang yang berani menghadirkan Kristus di dalam setiap aktivitasnya, itulah yang bisa dikategorikan dia berbahagia sekali. Makanya Paulus di dalam suratnya kepada di Korintus, di dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan begini,
kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahkan dikatakan kamu adalah surat terbuka. Firman Tuhan gak ditulis lagi di batu, tetapi di loh daging saudara. Nah, orang-orang yang mau menghadirkan Kristus dalam setiap aktivitasnya adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin tidak membahagiakan orang dunia. Kenapa? Karena kita tidak pernah kompromi dengan dunia. Itu persoalannya. Enak kalau Zoom sambil minum. Saudara nggak minum, minum aja, nggak usah terlalu tegang. Kopi kenangan, kenangan mantan lagi, saudara ya. Mantan terindah, ya kan? Pasti Jimski tahu, ya kan lagunya. Kenangan mantan terindah. Malaikat juga tahu, Pak Jimski, siapa yang jadi juaranya, ya. Nah, ini yang menarik sekali lagi, saudara. Ya, jadi yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap bisa mempertahankan kebahagiaan? Sekali lagi, kebahagiaan ditentukan oleh pilihan, ya. Kebahagiaan bukan karena bayangkan nih, tadi saudara kita ditawarin sama presiden direkturnya kerja 3 tahun lagi. Mungkin dia bahagia. Coba tanya istrinya, bahagia nggak? Nah, terus dia bilang, ya bahagialah namanya kerja. Nah itu dia sebetulnya kepaksa, ya kan. Tapi ketika dia bilang, kau bahagia? Waduh, sangat bahagia. Kenapa? Karena memang dia nggak diperpanjang pun saya bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu adalah pilihan, kan begitu. Cuma bedanya kalau nggak diperpanjang, uang belanja agak berkurang sedikit. Tapi kalau diperpanjang, ya bahagianya agak bisa tambah lah ya. Apalagi akhir-akhir ini mall lagi diskon ya. Jadi yang kedua, tetap semangat dan mengucap syukur. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan agar bahagia yang kita miliki tetap konsisten dalam hidup kita? Ya, yang ketiga, tetaplah menjaga tensi dan suhu rohani melalui aktivitas rohani. Saudara tahu tensi? Ya dong. Saudara tahu suhu? Ya dong. Tensi ini kalau tiba-tiba lagi habis kebaktian gini, Ibu Wilma bentak-bentak Pak Jimski, tensinya naik langsung, darahnya tinggi, ya kan, kejang-kejang, ya kan. Kalau saudara ke mall, dicek suhunya kan. Nah, saudara jangan percaya cek suhu di mall, di depan pintu 36,2, begitu masuk lote 35,4, masuk S Hardware 32. Kita dari orang lama-lama jadi kadal, ya kan, dingin banget. Nah ini yang menarik. Orang-orang yang mau bahagia, dia harus jaga tensi dan suhu rohaninya melalui aktivitas rohani. Apa itu tensi? Tensinya harus stabil. Saudara, dalam kekristenan itu jangan juga terlalu cungung, melesat, jangan juga ke bawah. Biasa-biasa aja, tapi biasa-biasa yang bermakna ya. Maksudnya bukan Kristen biasa-biasa aja, Kristen mabok-mabok biasa-biasa aja. Itu yang sesuatu hal yang nggak biasa. Nah, bagi saya ketika kita menjaga tensi kita, maka kita tahu vitamin apa yang harus kita makan. Poin pertama tadi kan, kalau ada orang stroke, dia tidak menjaga tensinya. Dia ngaco, dia melakukan hal-hal yang tidak merawat dirinya sendiri. Lalu suhu, panas badan, saudara-saudara tahu dong gitu. Nah, jadi orang yang tetap menjaga tensi dan suhu rohaninya, perhatikan baik-baik di dalam Filipi 4 ayat 8. Inilah hal yang baik untuk kita jaga tensi dan suhu kita. Paulus bilang begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, kalau saudara sudah kita memikirkan hal yang baik-baik seperti ini, maka saya percaya tensi dan suhu saudara stabil, ya kan? Terancam PHK tetap stabil. Hari ini nggak dapat THR kemarin tetap stabil, ya. Bahkan dipecat pun tetap stabil, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena memang orang Kristen itu harus bergantung sama Tuhan. Nah, tetap menjaga tensi dan suhu rohani, ada 2 bagian yang bisa menguatkan ini semua. Yang pertama, saudara perlu untuk menjaga tensi dan suhu ini, merenungkan dan melakukan perintah Tuhan Yesus untuk selalu bahagia. Jadi, untuk selalu bahagia, tadi poin yang pertama kan jelas, kita renungkan dan kita lakukan seperti apa yang dikatakan dalam Matius 5 ayat 1-12. Saya tidak baca ini karena panjang, tetapi pasti saudara tahu Matius 5 ayat 1-12, ketika Yesus pertama kali mulai mengajar di bukit. Nah, saya bacalah 2 ayat saja. Ayat yang kedua dikatakan begini,
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Waktu dia bicara, waktu dia mengajar, apa yang diajarkan pasti harus dilakukan. Nah, yang harus dilakukan tadi itu adalah sabda bahagia. Salah satunya, saya baca ayat yang ketiga, yang pertama dari ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ternyata, orang yang miskin di hadapan Allah harus berani juga memilih bahagia. Saudara, kalau kita bahas lagi ke dalam, miskin bukan karena miskin nggak punya uang ya, saudara. Miskin di sini adalah waktu itu bicara orang-orang Israel yang bodoh-bodoh akan firman itu termasuk kalangan orang miskin. Yang dibodoh-bodohi sama orang kaya, yang dimaksud orang kaya itulah ahli Taurat, Farisi, ya itu yang selalu pakai ayat untuk menghukum orang. Jadi dia seperti itu salah satu tafsiran yang terjadi. Tetapi mari kita lihat dengan sederhana, orang yang nggak tahu apa-apa pun disuruh Tuhan berbahagia. Dan ini diajarkan. Dan kalau saudara terima pengajaran itu, berarti saudara memilih untuk bahagia. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Ada ucapan bahagia. Yang kedua, orang yang menjaga tensi dan suhu rohani, dia harus punya keyakinan yang kokoh bahwa seluruh aktivitas di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Maka dia menjadi orang bahagia. Ya kan, jangan lupa bahagia bukan sekedar slogan, tetapi ketika saudara bilang gua mau bahagia, maka gua mesti yakin dan kokoh bahwa seluruh apa yang saya kerjakan ini tidak akan pernah sia-sia. Wow. Makanya kan sejak kita kenal Yesus, semua yang nggak beres justru malah jadi sia-sia. Sekarang sejak kita kenal Yesus, apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Nah, di dalam 1 Korintus 15:58 ini menjadi ayat penutup kita, dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya. Jadi bagi saya, orang yang bahagia adalah orang yang bisa melakukan segala aktivitasnya, dan semua aktivitasnya dia rindu agar bisa memuliakan Tuhan. Makanya saya percaya ketika dia lakukan itu semua, firman Tuhan tidak sia-sia, walaupun diterpa badai, nggak akan goyah, walaupun dihajar, dia tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saya percaya itulah orang bahagia. Ya kan? Si Ibu Wilma tuh pasti tahu laguku, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku minta, tetapi ku berserah. Ya. Dan selanjutnya, saya bukan penyanyi, nanti suara saya jelek, saudara ngantuk, udah ada yang nguap tuh lagi kan. Nah ini yang menarik sekali. Jadi hari ini kita belajar, jangan lupa bahagia. Orang bahagia adalah orang, ya kan, yang percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amsal 16 ayat 20 tadi di awal mengatakan jelas, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa, haleluya. Ya, jadi kita belajar 3 prinsip yang sederhana. Kalau saudara mau bahagia, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara mau bahagia, saudara harus tetap semangat, tetap mengucap syukur dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan takut akan Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, kalau kita mau bahagia, tetap jaga tensi dan suhu rohani melalui aktivitas kita. Oleh karena itu, saya minta saudara tersenyum sedikit aja. Nah ya, jangan lupa bahagia. Orang itu kalau senyum jadi cantik, jelek juga jadi cantik. Percaya deh. Makanya jangan lupa senyum ya. Tema minggu depan bikin aja gitu ya, bulan depan. Jangan lupa senyum. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya.